Juki bertugas menjemput pasien gawat darurat. Ia salah satu supir andalan karena berpengalaman. Baru saja ia menyeduh kopi biar terjaga sampai malam. Tiba-tiba sebuah panggilan pekerjaan datang. Seorang admin memberikan alamat. Dinas malam ini, ia ditemani Randi, seorang tenaga kesehatan yang standby. Kalau sudah ditemani oleh seorang kawan dari medis, Juki paham, situasi sudah kelewat gawat. Jarak titik penjemputan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 km. Tapi untuk ambulan gawat darurat, jarak 500 meter pun taruhannya nyawa. Ditambah lagi, jalanan ibu kota yang masih terlalu padat menambah rintangan. Juki bergegas masuk ke dalam ambulan. Randi menyusul di bangku sebelah supir. Sirine gawat darurat dibunyikan. Gas segera ditancapkan. Jalan keluar rumah sakit cukup menantang. Mobil, motor, dan kendaraan bermuatan besar belum bersiap dengan kedatangan ambulan. Di bagian ini, Randi harus kerja ekstra untuk membuka jalan. Dan di situasi mepet seperti malam ini, ia harus keluar dari mobil untuk mengetuk jendela mobil satu persatu agar mereka mau mengalah. Perjalanan malam seusai ngantor memang melelahkan. Tapi urusan nyawa, Randi harus membuat orang-orang rela disusahkan. Beberapa waktu mereka dapat bantuan dari yang di atas. Entah diberikan lampu hijau sepanjang jalan, atau para pengendara yang cukup cerdas untuk inisiatif memberikan jalan. Malam ini Yang Maha mengirimkan bantuan seorang ojek online yang ikhlas menolak order untuk membantu buka jalan. Anak muda berjaket hijau dengan motor metik itu tidak banyak basa-basi. Ia hanya bertanya tujuan Juki dan lantas ngegas sambil menyalakan lampu-lampu silau di motornya. Setengah jalan sudah mereka lalui. Perjalanan Juki terbantu jadi jauh lebih mulus. Mereka mulai meninggalkan jalan protokol dan masuk ke jalan yang lebih kecil. Suasana masih ramai, tapi kendaraan lebih sepi. Mas ojek berpamitan ke Juki karena pertolongan sudah tidak cukup dibutuhkan. Juki menancap gas ambulan sedikit lebih kencang. Mereka sudah menghabiskan terlalu banyak waktu. Randi tak berhenti melihat jam di smartphone-nya. Sejak berangkat, ia sudah menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan. Ada 2 tugas yang ia bisa lakukan malam itu. 1. Menolong seorang ibu sekarat yang meminta pertolongan. 2. Melihat isak tangis keluarga ibu yang gagal dijemput ambulan. Randi berharap bisa menjalankan tugas yang pertama. 3/4 jarak sudah mereka tempuh. Juki dan Randi yang hanya terdiam sejak awal mulai mengucap beberapa kata untuk mencairkan suasana. Mereka harus berteriak agar suara terdengar, karena sirine menutupi frekuensi udara. Di tengah obrolan yang tak terdengar jelas, sebuah motor menyeberangi jalan dengan tiba-tiba. Juki tidak siap dengan kedatangan seorang bapak yang memboncengi anak kecil di belakangnya tanpa helm. Juki membanting setir ke arah kanan untuk menghindari motor. Tapi sialnya, si bapak malah ikut menggeber gas ke arah yang sama. Teriakan obrolan berubah jadi ketakutan. Juki menginjak rem sekeras mungkin. Sayangnya, semua sudah terlambat karena kedua kendaraan melaju begitu cepat. Ambulan yang dikendarai Juki menjepit bapak dan anaknya ke sebuah pohon besar. Juki tidak bisa mendengar suara apapun kecuali nyaring sirine. Juki melihat Randi tidak sadarkan diri dengan darah di sekujur tubuh dan wajahnya. Ia sedikit menoleh ke arah depan, berusaha melihat keadaan 2 orang yang ia tabrak.
Sang ayah tak bergerak, tangan kanannya terlepas dan wajahnya sekejap memutih. Sementara Juki tak mampu menengok keadaan sang anak. Wajahnya dipecah jadi dua oleh bumper ambulan. Juki tak berlama-lama menahan keberadaannya di situasi itu. Pandangannya perlahan lenyap, seiring dengan jantungnya yang berhenti. Sialan, mau jemput satu orang sekarat, malah menelan 4 korban tambahan. Semoga di kehidupan setelah ini, Juki bisa nyetir tanpa gangguan, dan Randi bisa menyelamatkan si ibu sekarat tanpa menelan korban.